turunin membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidangnya apa aja? Bidang apa Pak? Apa yang nanti diumumkan? Nanti diumumkan secara pantang ulama mendatangi penguasa, tapi penguasa yang harus mendatangi ulama. Ya, katanya pantang gayung datangi, pantang tempayan datangi gayung. Gayung yang harus mendatangi tempayan, katanya begitu. Tapi ternyata yang cetowelo-welo ini juga disangkal. Katanya oposisi terhadap kejahatan, kesewenang-wenangan. Kalau itu sih bukan oposisi, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nahi mungkar itu namanya. Beroposisi itu adalah berdiri di luar pemerintahan, memasang jarak dengan kekuasaan, itu namanya oposisi, bro. Kalau Anda bagian dari pemerintahan, bagaimana Anda mendefinisikan bahwa Anda oposisi? Ya, dasar omon-omon ya. Mohon maaf ya. Babe kan teman saya ya. Tapi saya nggak apa-apa, seperti halnya Kodari teman saya juga ya. Maka saya mengatakan ini sebagai teman ya. Kalau memang dulu berpikiran bahwa ulama tidak boleh masuk ke istana, berdiri di depan pintunya tidak boleh, dan sekarang Babe melakukan itu, dua hal saja yang Babe perlu omongkan, ya kan? Cukup bilang saya bukan ulama, kan begitu. Atau yang kedua, saya khilaf pada waktu itu. yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Oh, pantang tempayan nyamperin gayung. Gayung yang harus nyamperin tempayan. Jadi sahabat sekalian, berat kejam juga ya jejak digital. Itu jejak digitalnya cetowelo-welo ya. Bahwa lalat yang berkumpul di bangkai lebih baik dibandingkan dengan ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Di depan pintu aja tidak lebih baik, apalagi masuk di dalamnya dan dilantik. Luar biasa. Jadi rupanya klarifikasi Babe Haikal ya. Ini mohon maaf Beh ya. Saya sih tidak punya kepentingan Beh. Kalau saya mau kritik ya kritik aja. Yandri Susanto saya kritik. Yusril Iza Mahendra saya kritik. Babe Haikal saya kritik. Why? Because all of you are public officials ya, nothing personal. Anda dibiayai oleh pajak rakyat ya. Semua fasilitas hidup yang enak dibiayai. Saya tahu paling tidak fasilitas-fasilitas itu selesai.
gaji menteri konon katanya cuma 18 juta sekian. Tapi masa iya sih orang rebutan untuk jadi menteri? Apalagi setinggi kepala-kepala badan begitu, kalau setingkat menteri 18 jutaan juga. Iya apa iya ya? Jadi kalau seandainya ada biaya sekian-sekian itu pasti di bawah, di atas lagi ya, di bawah itu cuma. Artinya kalau misalnya sekian itu kecil sekali, apa iya? Menteri hanya 18 juta per bulan, nggak mungkin lah ya. 100 juta per bulan pun terlalu kecil, kecuali tadi main-mainnya itu loh ya, yang namanya trading in influence, kasih anaknya peluang untuk main tambang ya. Kalian pejabat memang suntul loh ya. Yang jujur itu cuma Umar bin Khattab. Maksudnya cerita masa lalu ya. Jadi kalau pejabat Indonesia yang jujur itu cuma Jenderal Hugeng, kemudian Baharudin Lopa, siapa lagi ya? Saya kira dua itu saja yang baru tercatat. Oh ya, Muhammad Hatta ya, mantan wakil presiden. Siapa lagi? You name it. Oh, Natsir. Bisa dibilang begitu. Agus Salim ya. Yang lainnya nggak terbukti ya. Kalau masih punya keinginan hidup mewah, maka kemudian kita bertanya, ini orang sebenarnya menjabat, ingin kekayaan, ingin memanfaatkan jabatan atau bagaimana? Ya kan, ada menteri yang langsung dari 1 miliar hartanya, berapa bulan menjabat langsung 11 miliar. Dari mana? Bayangkan ya, padahal gajinya nggak nyampe 20 juta per bulan ya. Allahu Akbar. Ya, walillahilham. Oke, coba kita bacakan apa yang menjadi pembelaan Babe Haikal. Sesuatu yang sudah ceto welo-welo dia katakan ya, bahwa lalat yang berkerumun di bangkai lebih baik bahkan dibandingkan dengan mereka atau ulama yang berkumpul di depan pintu kekuasaan penguasa. Oke, coba kita bacakan ya sebagaimana dilansir oleh tempo.co. Dilantik Prabowo, Haikal Hasan jelaskan video dirinya mau jadi oposisi sampai mati. Tempo.co Jakarta, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan Baras menjelaskan ulang video viral dirinya mengatakan akan menjadi oposisi sampai mati siapapun presidennya. Pendakwa yang mulai dikenal dalam aksi 212 ini mengklaim pemberitaannya soal itu hoax dan dipotong-potong. Is it? Jangan suka potong-potong, jangan suka mengambil kesimpulan. Dengarkan semuanya. Kita yang seperti saya katakan tadi, kita ini beroposisi terhadap kejahatan. Allahu Akbar, ada definisi oposisi terhadap kejahatan ya. Terhadap kesewenang-wenangan, terhadap keserakahan. Itu yang dimaksud. Kata Haikal usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Ini adalah apa istilahnya? Definisi oposisi gaya baru ya, tidak hanya komunis gaya baru ya atau PKI. Haikal mengatakan bahwa dia meyakini betul bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bekerja untuk rakyat. Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang baru dibikin Prabowo, Haikal mengatakan banyak sekali pekerjaan rumahnya. Pertama kali saya mau mengunjungi Departemen Agama, masih departemen dia bilang. MUI, BPJPH, kata Haikal. BPJPH itu apa? Ya. Badan Haji ini ya. Sebelumnya ramai lagi di media sosial potongan video Haikal dalam satu forum. Dia dalam cuplikan itu mengatakan bahwa ia akan oposisi sampai mati. Ana pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Ana dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan, Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi kepada Bapak, kata Haikal. Enggak boleh ulama main-main di pintu penguasa. Potongan video itu salah satunya diunggah oleh akun X @JohnSitorus_18. Prabowo melantik Haikal atas keputusan Presiden RI nomor 74M tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Haikal akan didampingi Apriansyah Nur sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ada 5 kepala dan wakil kepala badan yang dilantik Prabowo. Pelantikan pertama adalah Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin M. Irfan Yusuf.
sebagai kepala didampingi Dhanil Anzar Simanjuntak menjadi wakilnya. Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara dipercayakan Prabowo kepada Mulyaman Darman Syahadat dan Kaharuddin Jenot Daeng Manyambeang. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dinakhodai Budiman Sujatmiko didampingi 2 orang wakil, yaitu Nani Sudaryati Dayang, dapat juga di akhirnya, dan Iwan Sumule dapat juga akhirnya. Terakhir Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus yang dikepalai oleh Aris Marsudianto. Wah, ini dapat juga nih Aris Marsudianto nih. Apa yang itu ya orangnya ya? Pernah diberhentikan karena pokoknya nggak pernah. Ini Aris bener nggak ya? Aris Marsudianto bener. Luar biasa ya. Tidak menyelesaikan, mantan anggota Kopassus yang tidak menyelesaikan masa dinasnya ya, karena sesuatu dan lain hal ya. Luar biasa ya, akhirnya dapat semua memang. Ya saudara sekalian, begitulah cara Prabowo ya memberikan jabatan kepada orang-orang yang mendukungnya di dalam Pilpres kemarin. Hampir semuanya dapat ya. Nanti kita akan saksikan di One Team Press, jangan-jangan dia tunjuk 99 orang yang penting masuk dulu keranjang ya. Soal fasilitasnya apa, jabatannya apa, nanti dulu katanya. Negara kita negara besar ya. Maka perlu kita gotong royong. Nggak begitu kali ya, tapi ya it's okay lah. Dia yang punya kekuasaan ya, dia yang memperoleh mandat rakyat. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Haikal Hasan itu ya jelas lah. Ceto welo-welo ya, bahwa dia dalam tanda kutip menentang ulama yang berdiri di pintu kekuasaan. Di pintu aja dia larang, apalagi masuk ke dalam dan dilantik ya. Kenapa? Karena ulama itu adalah hati nurani publik. Ulama itu tempat bertanya penguasa. Pantang ulama mendatangi penguasa, tapi penguasa yang harus mendatangi ulama. Ya, katanya pantang gayung datangi, pantang tempayan datangi gayung. Gayung yang harus mendatangi tempayan, katanya begitu. Tapi ternyata yang ceto welo-welo ini juga disangkal. Katanya oposisi terhadap kejahatan, kesewenang-wenangan. Kalau itu sih bukan oposisi, itu amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nahi mungkar itu namanya. Beroposisi itu adalah berdiri di luar pemerintahan, memasang jarak dengan kekuasaan. Itu namanya oposisi, bro. Kalau Anda bagian dari pemerintahan, bagaimana Anda mendefinisikan bahwa Anda oposisi? Ya, dasar omon-omon ya. Mohon maaf ya. Babe kan teman saya ya. Tapi saya nggak apa-apa, seperti halnya Kodari teman saya juga ya. Maka saya mengatakan ini sebagai teman ya. Kalau memang dulu berpikiran bahwa ulama tidak boleh masuk ke istana, berdiri di depan pintunya tidak boleh, dan sekarang Babe melakukan itu, 2 hal saja yang Babe perlu omongkan, ya kan? Cukup bilang saya bukan ulama, kan begitu. Atau yang kedua, saya khilaf pada waktu itu. Gak usah diubah-ubah gitu, karena sesuatu yang ceto welo-welo itu gak usah diubah. Ya, tidak ada lagi. Melawan kesewenang-wenangan dengan oposisi itu ya bisa dipaketkan, tapi di luar pemerintah. Oposisi itu artinya di luar kekuasaan. Nah, di luar kekuasaan itu pekerjaan Anda adalah melawan kesewenang-wenangan, melawan ketidakadilan, melawan ketidakbenaran, mempromosikan kebaikan. Itulah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, kan begitu. Jadi kalau Babe memang ingin menjabat, apalagi mengaku kenal baik dengan Prabowo selama 20 tahun, kalah sama Natalius Pigai. Natalius Pigai mengatakan dia kenal Prabowo dengan 30 tahun. Orang bangga sekali kenal Prabowo lama. Luar biasa. Saya tidak kenal Prabowo ya. Saya baru bertemu tatap muka karena pernah diundang di rumahnya pada tahun 2022, itu saja. Lumayan juga lah ya, paling tidak. Jadi baru tahun 2022 saya bertatap muka, ya kan? Itu pun dengan 20-an ahli lainnya.
Setelah itu sekali lagi, setelah itu bersalaman di kediaman Rizal Ramli. 3 kali aja. Jadi saya tidak berpretensi mengenal Prabowo Subianto. Saya tidak kenal dengan Prabowo Subianto sebelumnya kecuali tahun 2022. Entah dia kenal atau enggak sama saya itu soal lain. Ya. Secara pribadi. Begitu Be ya. Babe. Oke. Coba kita bacakan Be ya. Apa penilaian Refli Harun tentang Fufu Papa yang menengok proyek MRT dan bagi-bagi makan siang yang di sekolah? Serece dan pencitraan inikah kerjaan Wapres? Kenapa dia tak ngurusi KM 50, pengangguran, kemiskinan, PIK 2 dan lain-lain? Mungkin dia lupa kalau dia Wapres bukan wali kota lagi, itu saja jawaban saya. Jangan-jangan dia berpikir dia wali kota Jakarta ya. First comment males bang lihat Haikal ya. Babe dapat apa nih bela-belain Prabowo? Dapat kepala badan ya, kepala badan produk halal setingkat menteri itu ya. Apakah RH setuju pernyataan Yusril tentang penembakan dan penculikan 98 bukan pelanggaran HAM berat? Gua sangat skeptis kasus KM 50 diselesaikan di rejim Wowo. Sudah di klarifikasi Yusril ya, baca konten saya sebelumnya. Kemudian Betty Nurbaiti ya, imannya bane apa? Menjilat ludah sendiri, pengen heran tapi Indonesia. Menjilat ludah sendiri nih Babe Haikal. Kemudian, ya sahabat era sekalian, itu sama saja dengan kalau saya terima jabatan dari Prabowo, jejak digital saya akan di-spill. Refli Harun tidak konsisten. Bilang mau oposisi, tidak mau menerima jabatan apapun selama masa pemerintahan Prabowo. Tetapi nyatanya terima juga. Ya, ingat ya, jabatan bukan pemikiran. Kalau diundang diskusi pemikiran, masa kita tertutup? Justru kita ingin berkontribusi kepada kekuasaan kepada negara ini, tapi dengan cara menggunakan otak, ya kan? Bukan dengan ini, menadahkan tangan, ya, minta jabatan. Tapi kalau otak kita nggak digunakan, nggak diperlukan, ya nggak apa-apa juga. Kita bicara melalui media, karena yang paling penting adalah pembelajaran ke publik. Nanti saatnya saya ingin minta kepada Presiden Prabowo untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Misalnya hapuskan presidensial threshold kalau Anda mau. Perkuat lagi KPK kalau Anda mau. Kan begitu. Untuk menunjukkan bahwa Presiden tidak hanya omon-omon untuk membangun negeri ini. Dia mengatakan namanya pemilu itu tiring, melelahkan. Kemudian messy, berantakan, costly katanya. Yaitu banyak memakan biaya. Nah, ada caranya Pak Presiden untuk tidak memakan biaya. Dan saya jamin hal tersebut akan memotong kos dengan luar biasa. Yaitu gak perlu kampanye yang berhadapan dengan massa. Ya, kampanye itu cukup di televisi, radio, kemudian media sosial, dan diskusi yang tidak boleh menghadirkan satu orang saja. Minimal 2 orang calon. Sehingga tidak akan ada money politics. Dan hal-hal lainnya yang bisa kita didiskusikan. Kalau serius membangun negeri ini, kalau omon-omon doang ya susah. Apalagi kalau 2029 berpikir mau jadi presiden dengan calon tunggal atau calon boneka. Wah, berat kita. Karena 8 partai itu pemegang hegemoni. Nah kalau mau, hilangkan presidensial threshold. Termasuk threshold di pilkada. Oke lah. Banyak hal PR yang bisa kita omongkan ya. Tapi yang jelas apa yang dikatakan Babe Haikal ini ceto welo-welo. Bahwa mengharamkan ulama yang dekat-dekat dengan penguasa. Dan itu sudah jamak. Lazim diomongkan oleh siapapun. Saya pernah mendengar itu dengan Habib Bahar dan ulama-ulama lainnya. Pantangan ulama minta-minta. Termasuk misalnya yang dikatakan Ustadz Felix. Kan begitu juga dia. Dia gak mau. Didatangi mau, tapi dia disuruh ke istana gak mau. Kalau tidak salah begitu. Karena bagi dia pantang, ya kan,
tempayan mendekati gayung. Gayung yang harus mendekati tempayan. Kan begitu. Kalau ini tidak. Maka saya katakan dua hal saja. Akui kalau itu khilaf. Direvisi. Kan gak apa-apa manusia kan tempat khilaf. Apalagi mengaku disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bilang saja saya bukan ulama. Selesailah. Nanti orang juga akan memaafkan kalau kerja Babe bagus sebagai kepala badan produk halal tadi ya. Mudah-mudahan tidak menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan-keuntungan. Karena susah nih orang nih kadang-kadang tidak bisa membedakan domain publik dan domain privat. Ya, begitu Beh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sekali lagi apa yang dikatakan Babe. Keren cadas. Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Allah. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraop. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Betul? Nggak boleh. Gayung yang nyamperin tempayan.